Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali menghadap kehadirat Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita, kita mau menaikkan penyembahan kita sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah hanya Dia saja yang kita sembah, hanya Dia saja yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku.
puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini Tuhan naik menghampiri tahta-Mu Bapa. Biarlah Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami. Bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kau sendiri yang memimpin ibadah kami hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semuanya bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya Dialah terang dalam kehidupan kita. Hanya Dialah yang kita inginkan. Tidak ada satupun yang bisa menyamai Tuhan kita. Haleluya. Saksikan kemurahan-Mu. bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang selalu menjagai kita. Haleluya. Di sepanjang kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oh
tak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk mengubahkan hati kami, untuk membawa kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku.
kami hati yang baru Tuhan, sehingga kami dapat melihat dengan benar siapakah Engkau di dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami hati yang baru Tuhan, sehingga kami dapat mengatakan bahwa Engkau adalah segalanya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat memiliki kehausan dan kelaparan akan firman-Mu Tuhan. Berikan hati yang baru kepada kami Tuhan, sehingga kami selalu rindu bahwa setiap firman-Mu itu akan jadi di dalam kehidupan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang akan berkata-kata. Engkau sendiri yang akan mengurapi kami. Engkau sendiri yang akan menjamah kami. Dan Engkau sendiri yang akan menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon semuanya ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan bahwa setiap kita pasti suka kalau kita dikirimi sesuatu oleh seseorang. Ya, siapa yang gak suka kalau dikasih sesuatu oleh seseorang? Tetapi saya percaya bahwa tidak semua apa yang orang kirim kepada kita itu kita bisa terima dengan baik. Mungkin ada kiriman-kiriman yang kita akan menolak dan kita gak mau kiriman itu. Kita kembalikan kepada orangnya. Seandainya kita dikirimi narkoba, ada yang mau? Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Ada yang mau kalau kita dikirimi potongan mayat, mutilasi dari seseorang, kita mau? Pasti kita nggak mau dan kita akan tolak itu mentah-mentah. Jadi kita suka untuk dikirimi sesuatu, untuk dapat sesuatu, tetapi belum tentu semua yang dikirimi itu bisa berkenan di dalam kehidupan kita. Demikian juga Tuhan. Tuhan suka kalau diberi persembahan. Tuhan suka kalau diberikan sesuatu, suka Tuhan. Tetapi belum tentu semua yang kita berikan itu diterima oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan seterusnya. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dia berikan itu karena memang dia petani. Ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Jadi kita lihat di sini. Sama-sama memberikan persembahan. Kain memberikan persembahan hasil bumi karena dia adalah petani. Sementara Habel memberikan persembahan ternak karena memang dia bukan petani, dia peternak. Sama-sama memberikan hasil apa yang dia usahakan selama ini. Tetapi ternyata Tuhan menerima yang Habel punya dan Tuhan menolak yang Kain punya. Kenapa? Padahal sama-sama diberi persembahan. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, memang Tuhan meminta kita untuk mempersembahkan korban bakaran. Kemudian kita mungkin berpikir bahwa oke. Tuhan gak mau dengan yang bersifat flora. Tuhan maunya yang bersifat fauna. Tuhan gak mau yang tumbuh-tumbuhan. Tuhan gak mau yang hasil bumi. Tuhan maunya yang binatang. Itu sebabnya yang punya Habel diterima, sehingga yang punya Kain enggak diterima. Coba sekarang kita lihat di dalam Mazmur pasal 51. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ternyata bukan masalah tanaman, hasil bumi, ataupun hewan.
ternyata Daud mengatakan, kalaupun aku persembahkan korban sembelihan, korban bakalan, itu berarti hewan, Tuhan juga tidak menyukainya. Jadi kalau begitu, kira-kira Tuhan maunya apa ya? Kita kan seneng kalau ngasih ke seseorang dan seorang itu suka. Ya, kita seneng kalau ngasih ke seseorang dan apa yang kita kasih itu berguna. Ya, bukan cuma digeletakin doang, bukan cuma ditaruh dan gak pernah disentuh lagi. Aduh, rasanya kita udah ngasih, kita udah capek-capek beli, kita udah capek-capek bikin, kita udah ini, tapi ternyata gak dipakai sama sekali. Atau makanan gak dimakan sama sekali, atau malah dibuang. Kita kan pasti kalau tahu itu kita gak mau. Jadi kalau begitu apa sih sebetulnya yang Tuhan mau? Apakah Tuhan maunya kita ibadah seperti ini? Yuk kita lihat di dalam Amos pasalnya yang ke-5. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, yang memang Tuhan mau yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyi-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Jadi kita lihat lagi di sini, ternyata hasil bumi Tuhan enggak. Hewan juga enggak. Bahkan sampai ibadah kita Tuhan juga gak mau pandang. Nyanyi-nyanyian kita, puji-pujian kita, ibadah-ibadah raya kita, ternyata itu pun Tuhan tidak mau pandang, Tuhan gak suka, Tuhan membenci, Tuhan menghinakan, Tuhan gak mau dengar, dan sebagainya. Jadi kalau begitu, sebetulnya apa sih maunya Tuhan? Kira-kira yang Tuhan mau nih apa? Coba mari sama-sama kita sekarang merenungkan. Kalau begitu, selama ini apakah yang aku persembahkan kepada Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kehadiranku di dalam ibadah ini, puji-pujianku, nyanyi-nyanyian yang aku persembahkan, pelayanan yang aku berikan, waktu yang aku berikan, kolekte yang aku berikan, persepuluhan yang aku berikan, dan sebagainya, kira-kira diterima gak ya sama Tuhan? Kira-kira berkenan gak ya sama Tuhan? Yuk sekarang mari kita lihat. Kita mau belajar. Sebetulnya persembahan apa sih yang Tuhan itu terima? Mazmur 50 mengatakan, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Jadi Tuhan mengatakan bukan karena korbannya. Bukan karena korbannya bagaimana, yang jelekkah, yang baguskah, yang sedikitkah, yang banyakkah, yang hasil bumi kah, yang hewan kah, yang musik kah, yang nyanyi kah, yang jadi usher, yang jadi greeters, yang jadi kolektan, yang jadi pendoa, yang bukan masalah itu. Tuhan katakan bukan masalah itu. Dan kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 24, Mazmur Daud katakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Semua Tuhan yang punya. Bahkan kita tahu Tuhan pun bisa membuat batu
bisa membuat barang yang mati itu menjadi sesuatu yang bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dia bisa katakan batu ayo sembah aku. Dia bisa batu ayo nyanyi, batu ayo berikan aku ini dan ini. Bisa karena dia Tuhan. Dan semua yang ada di dalam dunia ini beserta dengan segala isinya itu adalah punya Tuhan. Jadi kalau begitu apa yang Tuhan mau? 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi masalahnya bukan apa yang dilihat manusia. Semua yang tadi kita mengatakan korban itu semua. Pelayanan itu semua dilihat oleh manusia. Tetapi Tuhan katakan bukan yang dilihat manusia, bukan yang dilihat mata, bukan yang kasat mata yang Tuhan melihat. Tapi Tuhan melihat hati. Jadi kita gak bisa sogok Tuhan dengan apa yang kita persembahkan kepada Dia. Kita gak bisa lakukan hal-hal yang tampaknya wah, untuk sekedar membuat Tuhan berkenan kepada kita. Karena sekali lagi, apapun yang kita persembahkan itu adalah milik Tuhan. Apa yang sekarang ada pada kita, keterampilan kita, kemampuan kita, kehebatan kita, itu milik Tuhan. Apa yang ada di dalam tas kita, di dalam dompet kita, di dalam rekening kita, itu milik Tuhan. Apa yang ada yang atas nama kita, itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan gak peduli dengan semua itu. Yang Tuhan melihat adalah hati. Satu kali saya melayani di satu gereja. Dan waktu saya melayani di satu gereja seperti biasa, saya duduk di depan, kemudian ada seseorang yang menemani saya. Dan dia katakan, "Bu, tolong ya Ibu nanti perhatiin ya Bu ya." Karena memang saya kenal dengan dia, jadi dia belak-belakan gitu. "Bu, nanti kalau udah mulai ibadah nih Bu, Ibu perhatiin ya Bu, orang yang main tamborin." Oke, kenapa? Otak manusia kalau udah begitu kan langsung menafsir-nafsir nih, langsung toeng gitu ngomong. Perhatiin, mungkin dia mau kasih tahu, "Nih loh Bu, kostumnya bagus loh Bu, nih loh Bu, tariannya bagus loh." Saya pikirnya seperti itu. Gak taunya dia bilang ini, "Perhatikan orang yang dikuncir rambutnya." Yang dikuncir nih Bu ya. Ya karena yang lain gak ada yang dikuncir. Yang dikuncir rambutnya. Yang tidak pakai make up sama sekali. Ibu perhatikan dia. Ibu tahu gak? Dia itu wanita bayaran. Wanita yang bisa di booking. Saya langsung dah, jangan ngomong begitu. Ayo kita ibadah, kita konsentrasi ibadah gitu. Tapi mau nggak mau ya, mau nggak mau. Akhirnya saya perhatiin juga gitu. Karena di depan mata saya sih, waktu saya lihat gitu, bener nih anak dikuncir. Cuma satu yang dikuncir, yang lainnya semuanya rambutnya dilepas. Dia satu-satu dikuncir, polos, memang tidak pakai make up. Yang lain masih pakai make up. Perempuan ini tidak di make up sama sekali, benar-benar anggun, anak gunung lah ibaratnya. Oke, hati saya mengatakan, oh gak mungkin, tidak mungkin anak dengan penampilan yang seperti ini itu adalah wanita bookingan, gak mungkin. Biasanya wanita bookingan itu penampilannya rada seronok, rada
genjreng begitu ya. Ini benar-benar saya juga bilang, aduh mungkin cowok juga gak terlalu tertarik kali ya ngelihat cewek kayak begini, yang begini polos banget gitu ya. Tapi ya gak tahu lah, karena saya bukan laki ya, saya perempuan. Jadi kayaknya sih gak tertarik nih cowok ngelihat begini nih. Tapi ya udahlah, saya forget it, lupain. Selesai ibadah, saya ngomong, Bu, jangan pernah ngomong ini lagi dengan orang-orang ya. Kalau ibu sampai kasih tahu orang-orang, kasihan loh cewek itu. Dan dia permainan tamborinnya tuh sangat bagus. Dan ternyata dia adalah ketua tamborin. Dia ketua tamborin. Terus dia bilang gini, Bu Esther, kalau Bu Esther gak percaya sama saya, gak apa-apa. Itu urusannya Bu Esther mau percaya gak percaya. Tapi tolong Bu Esther, tolong terima nomor ini dan coba buktikan. Saya gregetan juga nih ya. Akhirnya saya niat juga nih mau buktiin kalau ibu ini nih salah. Akhirnya saya panggil satu mahasiswa. Karena kan kalau ditelepon cewek gak mungkin kan. Jadi harus cowok yang nelpon. Jadi saya panggil satu mahasiswa. Saya bilang, tolong kamu telepon, kamu coba booking sama dia. Betul gak? Ditelepon. Tapi kan memang saya gak tahu suaranya. Mahasiswa itu juga gak pernah tahu, kalau saya masih mending lihat mukanya dia. Mahasiswa ini kan gak tahu sama sekali. Ditelepon, oh iya coba tanya hari Sabtu gitu. Kebetulan kan liburnya tuh Sabtu, jadi kita mau minta hari Sabtu. Dia bilang oh gak bisa karena Sabtu dan Minggu, dan ngomong lagi nih dia, Sabtu dan Minggu adalah waktunya saya untuk ibadah. Waduh. Dia ngomong tuh di dalam telepon, Sabtu dan Minggu adalah waktunya saya untuk ibadah. Kalau mau cuma terima Senin sampai Jumat. Saya bilang double. Tolong Sabtu, kami bayar double, saya bayar double. Boleh gak? Maaf, mau dibayar double, mau dibayar 10 kali lipat sekalipun. Tidak, karena Sabtu dan Minggu adalah waktu khusus saya untuk Tuhan. Oke, udah cari waktu. Si mahasiswa ini saya suruh setir mobil. Kemudian saya ngumpet di belakang. Bener, kemudian masuk. Begitu masuk kan saya masih belum tahu nih yang masuk nih siapa. Begitu masuk kemudian saya mulai memunculkan diri dari belakang. Waktu saya memunculkan diri dari belakang dan melihat cewek itu, ternyata benar itu cewek yang ketua tamborin itu. Akhirnya mahasiswa ini saya suruh pulang. Sana kamu pulang, kamu naik kendaraan umum. Saya yang nerusin dengan perempuan ini. Akhirnya saya pergi ke satu tempat dan kemudian saya ngobrol dengan wanita ini. Luar biasa. Dia bilang apa? Bahwa gereja, tempat di mana dia beribadah, itu gak terlalu ngurusin tamborin. Gak pernah mau keluarkan uang untuk tamborin. Gak pernah mau keluarkan uang untuk kalau ada latihan, kasih makan kayak apa, enggak. Dan dia tuh begitu terbeban dengan itu semua. Sehingga dia lakukan itu semua supaya dia punya uang. Dan uangnya itu dia pakai untuk beliin semua seragam tamborin orang-orang. Jadi memang nih cewek nih big boss beneran nih. Semua dia yang beliin, semua dia yang ongkosin, semua dia yang keluar. Dan dia mengatakan bahwa apa? Mama papanya itu orang yang tidak terlalu mampu sehingga gak punya dana untuk kuliahkan dia. Nah karena gak punya dana untuk kuliahkan dia, dia terpaksa harus lakukan ini supaya dia punya uang untuk dia bisa kuliah. Dan bukan cuma itu, tetapi dia juga punya uang itu untuk bisa menyekolahkan adik-adiknya. Dan dia merasa dia adalah juru selamat untuk keluarganya. Dia merasa bahwa dia adalah juru selamat untuk grup tamborin yang ada di gerejanya.
Saya tidak bisa mengerti. Kok bisa sampai ada orang yang pikirannya dipelintir seperti itu. Dan inosen dan dia gak merasa berdosa. Bahkan dia merasa bangga. Saya berkorban demi itu semua. Saya menyediakan diri saya begini demi adik-adik saya sekolah. Demi saya mengasihi orang tua saya. Demi saya ini. Dan demi saya mau dibayar berapapun gak mau. Pokoknya Sabtu dan Minggu adalah waktu saya ibadah. Saya bilang sorry ya. Kamu lakukan ini 1 hari. Yang 6 hari kamu serahkan itu buat Tuhan. Kamu habiskan semua penghasilan kamu. Kamu persembahkan untuk Tuhan. Tuhan gak akan terima. Saya bilang. Karena apa? Apa kamu pikir Tuhan itu miskin sampai dia harus minta-minta uang kita? Apa kamu pikir Tuhan kita miskin sampai Tuhan gak sanggup membiayai itu semua? Tuhan gak lihat apa yang kamu persembahkan. Enggak. Tuhan sama sekali gak lihat. Yang Tuhan melihat adalah hati kamu. Pada waktu kamu melakukan semua itu kepada semua laki-laki yang booking kamu. Bagaimana perasaan Tuhan? Apakah Tuhan gak nangis? Ingat, tubuh kamu tuh bait Allah. Kok bisa kamu lakukan hal itu? Singkat cerita, saya kemudian menerangkan apa firman Tuhan mengatakan mengenai semua hal itu. Dan pada waktu itu dia menangis. Dia menangis kencang dan dia katakan, saya gak ngerti dengan semuanya itu. Saya pikir seperti Tuhan Yesus berkorban untuk keselamatan. Saya juga lakukan itu untuk keselamatan. Dan ya pas orang ini, anak ini memang gak ngerti. Tetapi ada juga orang yang Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis, Senin sampai ini. Itu dia melakukan hal-hal yang gak benar. Tapi kemudian dia sangat rajin ibadah. Dia memberikan yang terbesar buat Tuhan. Dia pikir dengan itu Tuhan bisa disogok. Dan Tuhan akhirnya gak marah dengan apa yang dia lakukan Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Tuhan tidak bisa disogok. Dan Tuhan lihat hati. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi bukan karena korbannya tetapi karena imannya itu loh. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman. Iman apa maksudnya ini? Iman yang sedang memandang bahwa Allah yang saat ini sedang mau dipersembahkan korban bakaran atau apapun juga. Yang sedang kita mau memberikan apapun juga. Di Habel sedang melihat bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang layak, Tuhan yang begini. Itu sebabnya Habel mempersembahkan yang terbaik buat Tuhannya. Ada pengagungan dan penghormatan. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah pengagungan dan penghormatan kepada Dia. Tuhan mau, Tuhan mau di dalam hati kita keluar satu apa? Keluar satu pengagungan,
keluar satu iman yang sedang melihat Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak. Tuhan, Engkau adalah Allah yang agung. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mulia. Tuhan, Engkau adalah Allah yang segala-galanya. Kaulah segalanya. Tuhan sedang mau melihat ada hati yang sedang menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya dia dipandang. Tapi berbeda dengan Kain. Kain memandangnya dengan hal yang berbeda. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 4. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Pada waktu Tuhan menerima apa yang dipersembahkan oleh Habel dan tidak menerima apa yang dipersembahkan oleh Kain. Keputusan Tuhan di sini diterima, di sini nggak diterima. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Perhatikan. Di sini kan kita sudah lihat. Dari actionnya pada waktu Tuhan katakan, oke, aku terima ya Habel. Kain sorry ya aku gak terima. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Kain? Hatinya sangat panas dan mukanya muram. Ini menunjukkan apa? Kain tidak sedang memandang Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat. Dia sedang pandang apa? Kok bisa protes? Kok bisa begitu? Gak adil nih kalau kayak begitu. Kenapa sih ini diterima? Kenapa aku gak diterima? Oh dia tuh emang pilih kasih. Mukanya muram. Hatinya panas. Seharusnya. Kalau di dalam hati ini ada pengagungan. Di dalam hati ini ada penghormatan. Di dalam hati ini ada hal yang sedang mau memasmurkan, memuliakan Tuhan. Mestinya pada waktu gak diterima. Mestinya kan ngomong, Tuhan kenapa gak diterima, salahnya apa, aku perbaiki ya Tuhan ya. Maaf ya Tuhan, aku ulang lagi ya, kasih aku kesempatan satu kali lagi ya Tuhan. Ini kan jawaban yang baik, ini jawaban yang sedang mau mengatakan, oh Tuhan Engkau layak. Seperti wanita ini, perempuan yang pemain tamborin ini. Pada waktu bilang, oh begitu, aduh maaf Bu Esther, saya gak ngerti. Oh terus dia langsung nangis, dia katakan Tuhan ampuni saya. Dan setelah itu apa yang dia lakukan? Dia buang itu chipsnya, nomornya. Dan dia ganti dengan nomor yang baru. Supaya apa? Orang sudah tidak bisa lagi menghubungi dia. Ada pengagungan di sini. Bukannya seperti Kain yang mengatakan, wah panas waktu Tuhan bicara gitu panas. Dan Tuhan katakan, apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Pencobaan tapi kita harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu, bukannya Tuhan gak tahu, tetapi Tuhan sedang mau memberi kesempatan kepada Kain. Habel itu di mana? Ayo kamu mesti berkuasa. Tuhan bilang, memang ia sangat menggoda. Dosa itu sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa. Dan kemudian Tuhan kasih kesempatan. Kain, Habel di mana? Tuhan berharap si Kain akan ngomong gini, aduh Tuhan maaf, ampuni Tuhan, aku tadi bunuh Habel, aduh Tuhan ampuni. Tuhan mau Kain berkuasa atas apa yang godaan-godaan iblis yang mengatakan bohong aja, dia juga gak tahu, bohong aja. Yang penting pokoknya ngeles, kalau orang Jakarta ngomong ngeles. Ada mau gini ngeles, ada gini ngeles lagi gitu ya. Menyingkir terus begitu. Dan ternyata Kain tidak berkuasa atasnya. Sampai dia kemudian jawabnya,
Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Ini sedang mengatakan apa? You salah alamat kalau nanya Habel sama aku. Emangnya aku babysitternya dia? Jawabannya aku tidak tahu pakai tanda seru. Ini sedang berbicara apa? Kalau ada orang yang kita hormati, tanya, Esther, Gatut ada di mana? Nggak tahu. Emangnya suamiku tak genggam terus? Ya Tuhan, coba yang nanya terus saya jawabannya begitu. Kira-kira yang nanya langsung gini, aduh ini Esther kurang ajar sekali ya jawabannya begitu. Harusnya kan, Gatut di mana? Oh dia lagi keluar. Kemana ya? Coba sebentar ya, saya cek dulu dia ada di mana. Tadi sih ngomongnya ke ini, tapi coba saya cek, oh ya belum pulang-pulang. Oke, saya cek dulu sebentar ya. Itu kan jawabannya orang sopan. Itu jawabannya orang yang sedang menghargai orang yang bertanya. Tapi pada waktu bilang, aku gak tahu apakah aku penjaga adikku. Nah dari sini sebetulnya kita sudah bisa menilai. Apa pandangan Kain mengenai Tuhan? Tuhannya adalah Tuhan yang bisa digituin. Tuhannya adalah Tuhan yang bisa diprotes. Tuhannya adalah Tuhan yang bisa dikacangin begitu aja. Tuhannya adalah Tuhan yang bisa dibentak. Tuhannya adalah Tuhan yang bisa disalahkan. Itu Kain. Nah kalau penghargaan atau pandangannya dia, atau penglihatannya dia kepada, penilaiannya dia kepada Tuhannya seperti itu, kira-kira dia akan mempersembahkan korban yang begini atau yang biasa? Saya percaya dia pasti akan memberikan korban persembahan yang biasa. Tetapi sekali lagi bukan karena apa yang korban itu yang Tuhan mau. Tapi hati ini loh. Ini yang Tuhan lagi lihat. Pada waktu kita tadi memuji, menyembah, beribadah, melayani semua. Itu sebetulnya kita saat itu sedang apa? Kita waktu nyanyi-nyanyi sedang mempermuliakan nama Tuhan, menghormati Tuhan. Waktu doa kita menghormati Tuhan, bukan pada waktu kita doa kemudian pikiran kita melayang. Hayalanku melayang. Apakah kita lagi melayang? Aduh, itu kompor udah gue matiin apa belum ya? Aduh, itu nanti abis ini aku mau makan di mana ya? Kira-kira makan paginya apa pecel, apa rawon, apa soto? Nah kalau kita begitu, itu kita sedang menghargai Tuhan apa enggak? Saya percaya itu tidak sedang menghargai Tuhan. Jangan sampai ibadah kita, jangan sampai pelayanan kita, jangan sampai waktu yang kita pikir kita persembahkan buat Tuhan. Tetapi Tuhan sedang mengatakan, sorry ya aku gak mau denger, sorry ya aku gak mau lihat, sorry ya itu semua menjadi kehinaan di mata Tuhan. Karena apa? Ada hati yang tidak sedang hormat, sopan, pengagungan, penghormatan kepada Dia. Pada waktu kita mempersembahkan kolekte, apakah kita memberikan yang terbaik buat Dia sebagai rasa penghormatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau ada pertobatan di dalam diri kita. Mazmur 51 ayat 19 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina. Jadi korban sembelihannya itu bukan karena korbannya. Daud pada waktu itu bisa potong 1 juta ternak yang tambun karena dia raja. Pada waktu dia ketahuan, dia melakukan hubungan yang tidak benar kepada Batsheba, pada waktu dia membuat Uria mati, Nathan mengetahui hal itu dan akhirnya untuk menghapus dosa, apakah dia persembahkan korban 1 juta ternak yang tambun? Katakan korban kesembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah. Itu yang Tuhan sedang melihat. Daud waktu itu betul-betul down. Daud waktu itu betul-betul minta ampun. Daud betul-betul waktu itu mengatakan, Tuhan jangan kau ambil rohmu daripada aku. Mazmur 51. Gak panjang, silakan dibaca. Karena yang Tuhan inginkan adalah
pertobatan. Hati yang bertobat, hati yang betul-betul sedang menyatakan, Tuhan, aku adalah orang berdosa dan aku mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Bukannya hati yang sedang mengatakan, oke, aku orang baik, aku orang rohaniman, aku begini, aku begini. Bukan yang begitu. Yang Tuhan cari adalah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku salah Tuhan, aku berdosa, ampuni Tuhan. Aku belum sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hati yang seperti itu. Amos 5 mengatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita tahu tadi Amos ya, di kitab Amos, wah ibadah-ibadah rayamu sorry aku nggak mau. Korban sembelihanmu sorry ya. Aku gak mau. Nyanyi-nyanyianmu sorry ya. Tadi kita udah baca semua itu ya. Yang Tuhan mau bukan itu. Bukan korban sembelihan. Tetapi Allah pertobatan Tuhan mau adalah biar keadilan. Ayo hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ada keadilan, ada kebenaran. Itu seperti sungai yang selalu mengalir. Itu berarti apa? Day by day, every day, setiap hari di dalam kehidupan kita. Hidup kita adalah hidup yang senantiasa dipenuhi dengan pertobatan. Hidup kita adalah hidup yang disertai dengan hidup sesuai dengan firman. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Yang ketiga, ada ucapan syukur. Ada ucapan syukur. Mazmur 50 mengatakan, persembahkanlah syukur. Bukan persembahkanlah korban. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Tuhan mau kita persembahkan syukur kita. Syukur karena apa? Tuhan engkau baik, terlalu baik. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih untuk berkat. Terima kasih untuk penyertaan. Terima kasih untuk perlindungan. Terima kasih untuk pembelaan. Terima kasih Tuhan, engkau sudah kasih aku kesehatan. Terima kasih, datang dipenuhi dengan ucapan syukur. Hidup kita sehari-hari dipenuhi dengan oh Tuhan terima kasih. Oh Tuhan terima kasih. Oh Tuhan terima kasih. Hidup dipenuhi dengan ucapan terima kasih. Itu adalah persembahan yang diterima oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang, ibadah kalau disertai rasa cukup itu besar manfaatnya. Nah kalau kita ibadah gak disertai rasa syukur, datang cuma Tuhan ini ya kenapa sih ini begini. Akhirnya kalau dari rumah wis ngomel aja. Akhirnya pada waktu di sini nyanyi, heran orang kok nyanyi itu aja. Udah tahu ini kayak begini, kok lagunya kayak begitu. Buat lagu-lagu yang ini kayak begini, aduh disuruh berdiri terus nggak disuruh duduk-duduk. Aduh ini bagaimana sih ini, terus aja kan gitu. Ini lagi firman Tuhan ini kayak begitu. Nanti sampai pulang bukannya jadi berkat, pulang tambah ngedumelnya. Karena apa? Tidak disertai dengan rasa cukup. Tuhan mau yuk kita persembahkan hidup kita, diri kita dengan ucapan syukur. Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Jaga hati, jaga hati. Hatinya benar, keluarnya pasti benar. Keluarnya benar. Jadi kalau kita mau ringkas lagi, jadi apa maunya Tuhan? Maunya Tuhan adalah biarlah dari hati kita ini ada pengagungan, ada penghormatan. Dari hati kita nih ada pertobatan, maksudnya hidup benar. Dari hati kita nih senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena hidup kita sehari demi sehari, sehari demi sehari dipenuhi dengan pengagungan. Jalan sambil naik kendaraan, sambil apapun kerja. Selalu mengatakan Tuhan kau dahsyat, kau luar biasa, kau layak. Oh Tuhan aku mau senantiasa hidup benar.
ada pertobatan hidup sesuai takluk di bawah firman Tuhan. Dan ada ucapan syukur, oh Tuhan thank you so much, thank you so much, thank you so much. Tuhan terima kasih, matur nuwun sangat, Engkau baik Tuhan, Engkau baik dan terlalu baik. Yang terpenting bukan apa yang kita lakukan. Yang terpenting bukan apa yang kita persembahkan. Yang terpenting bukan seberapa banyak yang kita persembahkan. Yang terpenting bukan seberapa hebat yang kita bisa persembahkan. Tetapi menjadi seperti siapa saat kita melakukan itu. Karena itu hati. Pada waktu kita melakukan itu, kita sedang melakukannya menjadi seperti apa? Seperti orang yang sedang mengatakan, oh Tuhan Engkau luar biasa. Oh Tuhan, aku mau takluk di bawah firman-Mu. Oh Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur. Main keyboard, main ini. Kemudian menyanyi, apa singer, apa saya juga pada saat berkhotbah ini. Saudara yang melakukan pelayanan-pelayanan multimedia dan sebagainya. Waktu kita melakukan itu kita sedang menjadi seperti siapa? Hati kita sedang berbicara apa? Apakah hati kita sedang berbicara dengan ucapan syukur Tuhan? Aku lakukan ini karena Tuhan terlalu baik. Tuhan Engkau layak. Apakah itu yang sedang keluar dari hati kita? Jadi yang terpenting adalah menjadi seperti siapa waktu kita melakukan semua itu. Gereja yang berhasil bukanlah gereja yang pada waktu hari Minggu penampilannya wah. Bukan. Gereja yang berhasil adalah gereja yang dipenuhi oleh jemaat yang setiap hari hidupnya adalah hidup yang penuh dengan pengagungan, penghormatan, pertobatan, dan pengucapan syukur kepada Tuhan. Pendoa syafaat yang berhasil bukanlah pendoa syafaat yang dapat berkata-kata dengan sangat indah. Seluruh ayat firman Tuhan dikutip dan begitu disusun dengan rapi, bukan itu. Pendoa syafaat yang berhasil adalah pendoa syafaat yang memiliki kehidupan yang penuh dengan pengagungan, penghormatan, pertobatan, dan pengucapan syukur kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami datang kepadamu. Ini sudah akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan datang menjemput kami. Kami tidak tahu kapan Tuhan akan menjemput kami. Tetapi selama kami masih diberi kesempatan untuk hidup, Tuhan, kami mau memperbaiki kehidupan kami. Kalau Tuhan masih kasih kami hidup, itu berarti Tuhan masih kasih kami kesempatan. Tuhan, kami mau memperbaiki kehidupan kami. Kami mau mempersembahkan korban bakaran yang hidup, yaitu apa? Kehidupan kami yang dipenuhi dengan pengagungan akan Engkau. Kehidupan yang dipenuhi dengan penghormatan akan Engkau. Kehidupan yang dipenuhi dengan pertobatan dan penaklukan diri kepada firman. Kehidupan yang dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati. Tuhan, ampuni kami. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin kami masih berfokus kepada apa yang dapat kami persembahkan. Tapi mulai saat ini kami berfokus dengan hati kami. Kami berfokus dengan menjadi seperti siapa waktu kami melakukan semuanya ini. Menjadi seperti siapa waktu kami melakukan semuanya ini. Kami persembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Hanya Kau yang layak, ku
ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.